Bulan Rabiul Awal merupakan salah satu bulan yang paling istimewa dalam kalender Hijriyah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan pertanyaan, kenapa bulan Rabiul Awal begitu agung, istimewa dan mulia? Sebab di bulan Rabiul Awal lahirnya manusia yang paling mulia, baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan ini bertambah kecintaan kita kepadanya dan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimudahkan langkah kaki kita hadir di perayaan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertambah mengerjakan amal sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terus semangat untuk berusaha menjadi umat kebanggaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bulan Rabiul Awal merupakan momen yang istimewa bagi seluruh umat Islam. Karena itu, sebagian besar umat Islam di belahan dunia ta'zim wa takrim merayakan kelahiran khatamun nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Setelah kita menunaikan sholat, hati terasa sangatlah nyaman. Muhammad itu rasul seluruh umat, juga nabi akhir zaman. Hati-hati main petasan, kalau kebakar jadi gawat. Rayakan maulid penuh keikhlasan agar selamat dunia akhirat. Umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mewujudkan dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat itu adalah ibadah. Ibadah dapat hilangkan gundah. Rindu Nabi Muhammad adalah berkah. Meneladaninya adalah ibadah terindah. Mengikat pagar dengan kawat, pagar diikat terlalu erat. Perbanyaklah kita mengucapkan sholawat agar Rasulullah memberi syafaat. An Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang paling berhak mendapat syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat untukku. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Bahkan di dalam kitab Maulid Al-Barjanji yang ditulis oleh Sayyid Ja'far bin Husain Al-Barjanji, dalam kitab Maulid Simtud Durar yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, dalam kitab Maulid Ad-Diya Ulami yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dalam kitab Maulid Ad-Diba
yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Dibai Asy-Syaibani, dan dalam kitab-kitab yang lainnya dijelaskan tentang kisah-kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab An-Ni'matul Kubra yang diriwayatkan dari Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, dikisahkan detik-detik menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepat tanggal 12 Rabiul Awal, di pertiga malam, di malam yang ke-12 ini, langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu Sayyid Abdul Muttalib atau kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sekitar Ka'bah. Sedangkan Sayyidah Aminah sendiri di rumah tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat yang rumahnya terbelah, dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang masing-masing jelita, anggun, cantik, diliputi dengan cahaya kemilau yang memancar serta semerbak harum memenuhi seluruh ruangan. Wanita yang pertama datang dan berkata, "Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung, junjungan semesta alam. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalilah aku bahwa aku adalah Hawa, istri Nabi Allah Adam alaihi salam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan Allah untuk menemani." Kemudian datanglah wanita yang kedua yang menyampaikan kabar gembira, "Aku adalah istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemanimu." Begitu pula menghampiri wanita yang ketiga, "Aku adalah Aisyah binti Mujahim yang diperintahkan Allah untuk menemanimu." Datanglah wanita keempat, "Aku adalah Maryam ibunda Isa alaihissalam, datang untuk menyambut kehadiran putramu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sehingga semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Keajaiban berikutnya, Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya berdatangan silih berganti memasuki ruangannya, dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bahasa yang berbeda-beda. Detik-detik berikutnya, Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa berterbangan yang sangat indah berkilau cahayanya. Detik berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar mengomandokan seluruh bidadari surga agar berdandan cantik dan rapi, memakai kain sutra dan segala macam bentuk perhiasan dengan bermahkotaan emas, intan, permata yang bergemerlapan, dan menebarkan wangi-wangian sorga yang harum semerbak ke segala penjuru. Lalu beribu-ribu bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh malaikat Ridwan. Terlihat wajah bidadari-bidadari itu sangat gembira. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril. "Ya Jibril, serukanlah kepada seluruh arwah para nabi, kepada seluruh arwah para rasul, para wali agar berkumpul berbaris rapi. Bahkan sesungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya, nurun ala nur, agar disambut dengan baik. Dan suruhlah mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, perintahkanlah kepada malaikat agar
Malik agar menutup pintu-pintu neraka, dan perintahkanlah kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga, dan bersoleklah engkau dengan sebaik-baiknya keindahan demi menyambut kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, bawalah beribu-ribu malaikat yang ada di langit, turunlah ke bumi. Ketahuilah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah siap untuk dilahirkan, agar sekarang tiba saatnya Nabi akhirul zaman. Dan turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi ini dengan beribu-ribu malaikat. Sayyidah Aminah melihat malaikat itu pun berdatangan membawa kayu-kayu gaharu yang wangi dan memenuhi seluruh jagat raya. Pada saat itu pula mereka semua berzikir, bertasbih, bertahmid, dan pada saat itu pula datanglah burung putih yang berkilau cahayanya mendekati Sayyidah Aminah dan mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Maka pada saat itu pula lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Sayyidah Aminah melihat kecuali cahaya. Tak lama kemudian terlihatlah jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah seraya mengucapkan Allahu Akbar walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kegembiraan memancar dari setiap sudut alam raya. Gemuruh salawat memenuhi semesta dengan bahasa yang berbeda-beda dan dengan cara yang bermacam-macam pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, semoga engkau bangkitkan kami dalam barisan yang sama bersama Rasul kami, ya Habibi, ya Rasulullah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.